Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Atomika ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang soal TPS pengetahuan kuantitatif. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Soal yang pertama, bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 dikali 2/3 adalah. Nah, pada soal ini kita akan membandingkan antara pilihan A, B, C, D, dan E yang mana nilainya lebih besar dari 0,2 dikali 2/3. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita cukup melihat bilangan yang sama. Dan bilangan yang sama tersebut boleh kita abaikan atau kita coret. Nah, biar lebih jelas, sekarang kita lihat pilihan yang A. Pilihan yang A 0,2 dikali 1/3 akan kita bandingkan dengan 0,2 dikali 2/3. Nah, di antara yang ini ternyata ada bilangan yang sama yaitu 0,2. Nah, 0,2 ini boleh kita abaikan atau kita coret. Nah, sekarang kita tinggal melihat 1/3 dengan 2/3. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Nah, kita tinggal melihat bilangan yang atasnya atau pembilangnya, 1 dan 2. Nah, antara 1 dan 2 pasti lebih besar 2. Maka 1/3 dan 2/3 pasti lebih besar 2/3. Maka pilihan yang A adalah pilihan yang salah. Sekarang lihat pilihan yang B. Pilihan yang B, 0,2 dikali 4/3 kita bandingkan dengan 0,2 dikali 2/3. Nah, di sini ada bilangannya sama, yaitu 0,2. Kita coret saja. Sekarang kita bandingkan 4/3 dengan 2/3 yang mana yang lebih besar. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama-sama 3. Kita tinggal lihat angka yang di atas. Nah, 4 pasti lebih besar dari 2. Artinya 4/3 pasti lebih besar dari 2/3. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwa pilihan yang B adalah pilihan yang benar. Karena 0,2 dikali 4/3 lebih besar dari 0,2 dikali 2/3. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, jika 2AX tambah 2 sama dengan 10 dan 4BX tambah 4 sama dengan 6, maka A per B sama dengan titik-titik. Nah, di soal ini kita mempunyai dua buah persamaan, yaitu 2AX tambah 2 sama dengan 10 dan 4BX tambah 4 sama dengan 6. Nah, untuk menyelesaikannya, masing-masing persamaan kita sederhanakan terlebih dahulu. 2AX ditambah 2 sama dengan 10. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara plus 2 atau tambah 2 ini boleh kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga 2AX sama dengan 10-nya tetap. Nah, plus 2 karena pindah ke kanan maka menjadi negatif 2. Sehingga 2AX sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah, AX ini sama dengan 8 dibagi 2. AX sama dengan 4. Nah, persamaan kedua, 4BX ditambah 4 sama dengan 6. 4-nya bisa dipindah ruaskan ke kanan ya. 4BX sama dengan 6 plus 4-nya menjadi minus 4. Sehingga 4BX sama dengan 6 kurang 4, 2. Nah, BX ini sama dengan 2/4. BX sama dengan 1/2. Nah, setelah ini yang ditanyakan adalah ini A per B. Yang mau dicari adalah A per B. Nah, gimana kita membentuk antara dua persamaan ini menjadi A per B? Maka persamaan yang ini kita bagi dengan persamaan yang kedua.
Nah, seperti ini. AX sama dengan 4, kita bagi dengan BX sama dengan 1/2. Nah, ini kita bagi ya, ini dibagi. Sehingga AX bagi BX sama dengan, nih, 4 bagi setengah. Nah, AX bagi BX, X-nya bisa hilang ya, karena X dibagi X itu 1. Habis ya, sehingga ini menjadi A per B. Sama dengan 4 dibagi setengah. Nah, di sini hati-hati ya, ini 4 dibagi setengah. Artinya apa? Di sini kita tulis dulu, 4 dibagi setengah. Ingat, membagi dengan pecahan artinya sama dengan mengali kebalikannya. Nah, sehingga 4 bagi setengah itu artinya sama dengan 4 dikali 2/1. Nah, 4 kali 2/1 kan 4 kali 2. Nah, sama dengan 8. Maka 4 dibagi setengah sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Jika akar 1,56 sama dengan 2 akar 10A, maka nilai dari akar 15,6 adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, lihat yang ditanyakan akar dari 15,6. Jadi, kita jawab akar 15,6 ini kan sama artinya dengan akar 1,56 dikali 10. Nah, lihat ya. 15,6 itu artinya sama dengan 1,56 kali 10. Ini sama saja ya. Nah, biar lebih jelas ini kita uraikan lagi. Ini akar 1,56 dikali 10 ini boleh kita uraikan seperti ini. Dikali akar 10. Ingat ya sifat akar ya. Kalau dalam akar itu ada perkalian, maka boleh kita tulis seperti ini. Ini adalah sifat akar. Nah, baru deh kita tulis. Di soal kan diketahui bahwa 1,56 itu adalah 2 akar 10A. Nah, kita ganti saja 1,56 ini dengan 2 dikali akar 10A dikali ini ikut tetap ya 10. Nah, duanya tetap ya. Nah, lihat nih akar dikali akar. Akar dikali akar boleh ya. Berarti akar dikali akar, lihat bilangan yang di bawah akar. Berarti ini ini hasilnya 10A dikali 10. 10 kali 10 adalah 100. A-nya tetap. Nah, di sini biar lebih mudah, coba kita uraikan lagi ya. Ini artinya 2 dikali akar 100A itu adalah akar 100 dikali akar A. Nah, sama dengan 2 dikali akar 100 adalah 10 dikali akar A-nya tetap, sehingga menjadi 2 kali 10, 20 kali akar A, 20 akar A. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, benar. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Ahmad berumur 14 tahun setahun yang lalu. Jika umur Dharma 5 tahun mendatang adalah 2 kali umur Ahmad sekarang, maka perbandingan umur Dharma dan Ahmad 3 tahun yang lalu yaitu titik-titik. Nah, jika ketemu soal seperti ini, pertama-tama kita cari dulu umur mereka sekarang. Nah, sekarang misalkan umur Ahmad sekarang, kita misalkan ya, A itu adalah umur Ahmad sekarang. Dan D umur Dharma sekarang.
Nah, sekarang kita baca lagi soalnya ya. Ahmad berumur 14 tahun setahun yang lalu. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Ahmad berumur 14 tahun setahun yang lalu. Berarti setahun yang lalu berarti kurang satu ya. Berarti umur Ahmad yang sekarang jika di setahun yang lalu dikurang satu ya adalah 14 tahun. Nah, artinya apa? A sama dengan minus 1 atau kurang satu boleh ya kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga menjadi plus 1. Nah, A sama dengan 15. Nah, sekarang kita sudah peroleh bahwa umur Ahmad yang sekarang adalah 15 tahun ya. Nah, sekarang kita lihat umur Dharma ya. Di soal diketahui bahwa umur Dharma 5 tahun mendatang adalah 2 kali umur Ahmad yang sekarang. Nah, di sini umur Dharma 5 tahun mendatang. Artinya umur Dharma yang sekarang kita jumlahkan 5. Ini katanya sama dengan 2 kali umur Ahmad yang sekarang. Umur Ahmad sekarang adalah A. Nah, D ditambah 5 sama dengan 2 kali. Nah, A di sini kan sudah diperoleh bahwa A itu 15. Nah, jadi ini D bisa kita hitung menjadi D tambah 5 ya. Ini sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30. Nah, D plus 5 bisa dipindah ruas ya ke kanan. Sehingga menjadi 30 dikurang 5. D sama dengan 25. Nah, sekarang kita sudah peroleh bahwa umur Ahmad sekarang adalah 15 tahun dan umur Dharma sekarang adalah 25 tahun. Nah, yang pertanyaannya adalah perbandingan umur Dharma dan Ahmad 3 tahun yang lalu. Ingat ya, di sini perbandingan Dharma dan Ahmad. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik Ahmad dan Dharma, tapi Dharma dan Ahmad. Nah, tapi yang ditanya adalah 3 tahun yang lalu. Nah, 3 tahun yang lalu. Nah, umur mereka 3 tahun yang lalu, Ahmad itu sama dengan 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah, kalau Dharma sama dengan umur Dharma adalah 25 ya. Berarti 25 dikurang 3 sama dengan 22. Nah, kita tulis perbandingannya. Kita tulis perbandingannya ya. Perbandingan. Nah, di sini kan Dharma banding Ahmad. Nah, Dharmanya 22 ganti aja ya. Dan Ahmadnya 12. Nah, di sini kan dipilihannya A, B, C, D, dan E tidak ada ya, 22 dan 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Lihat nih, angkanya adalah 22 berbanding 12. Nah, angka 22 dan 12 ini bisa sama-sama kita bagi, ini kita bagi 2. Nah, 22 dibagi 2 adalah 11. 12 dibagi 2, 6. Jadi perbandingannya adalah 11 banding 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Jumlah uang Ani 2 kali jumlah uang Budi. Jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah Rp3.000, maka jumlah uang keduanya sama dengan jumlah uang Cita. Jika jumlah uang Cita adalah Rp maka jumlah uang Budi adalah... Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pertama-tama misalkan aja ya, kita misalkan, ini kita jawab langsung. Kita misalkan uang Ani itu adalah A ya, Ani kita misalkan A, Budi kita misalkan B. Nah, di sini Cita adalah C. Nah, sekarang lihat lagi soalnya, uang Ani 2 kali uang Budi. Berarti boleh kita tulis seperti ini ya. A
sama dengan 2 kali uang Budi, berarti 2B. 2B artinya 2 kali B ya. Nah, terus jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah, nah kita tulis dulu di sini ya, di samping ya. Katanya Ani bersedekah artinya berkurang. Uang Ani berkurang 3.000 karena dia bersedekah sebesar 3.000. Nah, begitu juga dengan si Budi. Budi juga bersedekah 3.000. Nah, otomatis uang mereka ini berkurang 3.000 ya. Nah, katanya setelah Ani dan Budi bersedekah masing-masing 3.000, jika dijumlahkan yang ini, dijumlahkan keduanya, itu sama dengan uang Cita. Nah, kita tulis saja A dikurang 3.000 dijumlahkan dengan B dikurang 3.000, ini sama dengan jumlah uang Cita. Berarti ini sama dengan C. Nah, A tambah B, tetap ya, A tambah B. Nah, negatif 3.000 dikurang 3.000. Nah, ini berarti menjadi negatif 6.000. Ini sama dengan C. Nah, A tambah B. Ini negatif 6.000 boleh kita pindahkan ke ruas kanan ya. C-nya tetap negatif 6.000 menjadi positif ya, karena pindah ruas. Nah, lihat di sini yang ditanya adalah uang Budi. Sementara di sini masih ada A. Nah, A ini di atas kan sudah diketahui bahwa A itu adalah 2B. Karena uang A ini adalah 2 kali uang Budi. Berarti A ini boleh kita ganti menjadi 2B. Nah, 2B dan tambah, ini tetap ya, B. Ini sama dengan C ditambah 6.000. 2B ditambah 1B ya. Ini menjadi 3B. Ini boleh ya. Nah, ini sama dengan, ini tetap C tambah 6.000. Ini tidak bisa digabung. Nah, yang ditanyakan uang Budi, berarti B. Nah, ini kan ada 3, berarti kedua ruas kita bagi 3, berarti B. 3B bagi 3 kan sisa B, berarti B sama dengan, nah ini kita bagi 3, berarti C per 3 ditambah 6.000 dibagi 3. B sama dengan C per 3, ingat ya, C per 3 itu sama artinya sepertiga C. Karena sama saja ya, ditambah 6.000 dibagi 3 sama dengan 2.000. Maka diperoleh bahwa B itu adalah sepertiga C ditambah 2.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Silahkan video ini diulang-ulang lagi ya sampai benar-benar paham. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjut di part 2. Sampai ketemu di video berikutnya.